sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian konsumsi dan fungsi konsumsi. Konsumsi adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu consumption. Konsumsi artinya yaitu sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Selain itu, arti konsumsi adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Konsumsi yang biasa dilambangkan dengan huruf C ini merupakan salah satu variabel makroekonomi. Menurut Mankiw, konsumsi sebagai pembelanjaan rumah tangga pada barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang mencakup pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama, kendaraan dan perlengkapan, serta barang tidaklah tahan lama seperti makanan dan pakaian. Sedangkan untuk jasa mencakup barang yang tidak berwujud konkret, termasuk pendidikan. Sedangkan konsumen adalah pemakai barang dan jasa yang tersedia. Barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut dibedakan menjadi barang yang langsung habis dalam satu kali pakai dan barang yang dapat digunakan berkali-kali. Barang yang habis satu kali pakai jika tidak digunakan oleh seseorang, maka tidak bisa digunakan oleh orang lain. Barang ini sifatnya tidak tahan lama atau habis setelah sekali pakai. Fungsi konsumsi itu sendiri menunjukkan hubungan antara tingkat konsumsi dan tingkat pendapatan. Apabila tingkat pendapatan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat, tetapi dengan proporsi yang lebih kecil daripada kenaikan pendapatan itu sendiri karena hasrat konsumsi atau marginal propensity to consume atau MPC lebih kecil atau kurang dari 1. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dinyatakan dalam persamaan C sama dengan A plus B. Selanjutnya yaitu teori konsumsi. Yang pertama yaitu teori Keynes, hubungan pendapatan disposable dan konsumsi. Keynes menyatakan bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini. Menurut Keynes, ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus terpenuhi walaupun tingkat pendapatan sama dengan 0. Hal ini disebut dengan konsumsi otonomus. Jika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi juga meningkat. Hanya saja peningkatan konsumsi tidak sebesar peningkatan pendapatan disposable. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan tentang permanent income hypothesis. Permanent income hypothesis dikemukakan oleh Milton Friedman pada tahun 1957 dalam bukunya yang berjudul Theory of Consumption Function. Nah, Milton Friedman mengatakan bahwa pengeluaran untuk konsumsi ditentukan oleh pendapatan permanen, yang mana rumusnya yaitu C sama dengan K dikali YP, di mana C itu konsumsi saat ini, K itu adalah angka konstan, dan YP adalah pendapatan permanen. Nah, untuk pendapatan permanen itu terdiri dari pendapatan periode yang lalu ditambah dengan windfall income yang diyakini menjadi bagian dari pendapatan permanen. Untuk rumus dari pendapatan permanen yaitu YP sama dengan YT min 1 ditambah G dikali YT min YT min 1. Nah, di mana YP adalah pendapatan permanen, YT min 1 adalah pendapatan periode yang lalu, dan G adalah koefisien adaptasi. Nah, untuk YT tersendiri yaitu pendapatan pada saat ini. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Friedman bahwa pengeluaran untuk konsumsi ditentukan oleh pendapatan permanen, di mana rumusnya tadi C sama dengan K dikali YP. Maka YP tinggal didistribusikan sehingga menjadi C sama dengan K dikali 1 min G dikali YT min 1 ditambah KG dikali YT, di mana K adalah tingkat konsumsi dan G adalah koefisien adaptasi dari pendapatan. Dan YT adalah pendapatan saat ini, dan YT-1 adalah pendapatan periode yang lalu. Teori permanent income hypothesis berhubungan dengan masyarakat, seperti contohnya pemilik dari kosan atau kontrakan dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu konsumsi masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa konsumsi masyarakat itu dipengaruhi oleh pendapatan permanen, bukan hanya pendapatan untuk saat ini saja. Masyarakat yang memilih kosan atau kontrakan cenderung memiliki pendapatan yang fluktuatif atau berubah-ubah.
Yang kedua, yaitu keputusan konsumsi pemilik kosan dan kontrakan. Mereka mungkin akan mempertimbangkan pendapatan permanen dari sewa atau kontrakan atau kos-kosan dalam jangka panjang saat membuat keputusan konsumsi. Dan yang terakhir yaitu stabilitas pendapatan. Pemilik kos atau kontrakan mungkin akan berusaha menjaga stabilitas dari sewa mereka meskipun pendapatan mereka itu berubah-ubah atau fluktuatif, sehingga dapat mempertahankan pola konsumsi dari mereka sendiri. Mengapa kelompok kami memilih kontrakan atau kos-kosan? Dikarenakan pemilik kontrakan atau kos-kosan lebih mementingkan teori permanent income hypothesis dalam keputusan konsumsi mereka. Juga pemilik kos-kosan atau kontrakan itu sendiri lebih berusaha untuk menjaga stabilitas pendapatan sewa mereka sehingga dapat mempertahankan konsumsi mereka sehari-hari dan untuk keperluan perawatan kos-kosan atau kontrakan itu sendiri. Meskipun memiliki pendapatan yang stabil, pemilik kontrakan atau kos-kosan juga mengalami pendapatan fluktuasi sehingga mereka perlu menyesuaikan pendapatan untuk konsumsi mereka. Sehingga kami memutuskan untuk menganalisis beberapa hal tersebut. Wawancara didapatkan bahwa pemilik kos-kosan cenderung lebih cepat mendapatkan keuntungan meskipun Sewa per unitnya lebih rendah. kos-kosan dapat memaksimalkan keuntungan dengan cara menyewakan unit-unit kecil dalam satu bangunan saja. Namun, pendapatan dari kos-kosan bervariasi tergantung pendekatan kontrak atau pembayaran sewa yang tertunda, atau mungkin satu unit kosong dalam periode tertentu sehingga mempengaruhi tingkat konsumsi pemilik kos-kosan. Sedangkan untuk pemilik kontrakan, mereka cenderung mendapatkan pendapatan dalam jangka panjang karena mereka menentukan sistem sewa dalam 1 tahun yang membuat pendapatan mereka menjadi lebih stabil. Permanent income hypothesis ini menjelaskan bahwa tingkat konsumsi tidak dipengaruhi oleh pendapatan saat ini saja, melainkan dipengaruhi oleh ekspektasi pendapatan di masa depan yang diharapkan lebih stabil dalam jangka panjang. Pemilik kontrakan memiliki ekspektasi itu sendiri, meskipun ekspektasi pendapatan mereka meningkat sedikit, tapi mereka memiliki ekspektasi tersebut yang membuat mereka bisa mengelola pendapatan mereka pada saat ini. Penelitian yang kami lakukan didapatkan bahwa pemilik kontrakan dan pemilik kos-kosan menerapkan prinsip pendapatan jangka panjang yang mengacu pada pengelolaan pendapatan untuk mempertahankan stabilitas keuangan. Namun, dapat kita ketahui bahwa pemilik kontrakan cenderung memiliki pendapatan yang lebih stabil dan terencana dalam jangka panjang. Dengan demikian, teori permanent income hypothesis ini memberikan kita wawasan terkait pola konsumsi pemilik kontrakan dan juga kos-kosan yang berbeda.